Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Ya Kali Alif. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada teman-teman, abang-abang, kakak-kakak, mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu, om-om, dan tante-tante penonton semuanya yang sudah menonton, apalagi yang sudah sampai subscribe dan memberikan komentar. Terima kasih banyak. Dan memang ada beberapa komentar yang menurut saya sangat sensitif dan dibatasi langsung oleh YouTube. Saya akan mengusahakan membalas komentarnya satu persatu ya. Dan saya sangat mengapresiasi komentar yang disampaikan dengan cara yang baik. Saya cukup mengerti bahwa konten yang berhubungan dengan Indonesia dan Malaysia ini begitu sensitif. Tapi di YouTube sendiri juga tidak sedikit kok yang membahas tentang Indonesia dan Malaysia. Niat saya membangun lagi aktivitas di YouTube adalah murni untuk membagikan pengalaman ini. Dan harapannya penonton channel YouTube saya bisa mendapatkan banyak manfaat dan pelajaran dari pengalaman yang saya dapatkan. Baiklah, sebelum memulai, teman-teman pastikan dulu untuk subscribe ke channel YouTube saya, Ya Kali Alif, biar nggak ketinggalan info dan video berikutnya ya. Terima kasih. Video kali ini yaitu cara melamar kerja ke Malaysia sebagai expat Indonesia. Langsung aja to the point ya teman-teman ya. Yang pertama, yaitu perbanyak ibadah dan minta doa restu dari orang tua. Sudah saya prioritaskan ini yang menjadi urutan pertama ya. Menurut saya, kekuatan spiritual itu banyak berkontribusi dalam perjuangan mencari kesempatan karir dan pekerjaan. Ibadah bagi saya adalah bentuk ikhtiar untuk melengkapi apa yang sudah dilakukan untuk suatu hal dalam konteks mencari pekerjaan. Kalau teman-teman sudah masuk lewat jalur langit, insya Allah semua kesulitan dan hambatan tadi jadi dimudahkan. Tak lupa juga, doa restu orang tua sangat berpengaruh dengan kelancaran urusan kita dalam mendapatkan pekerjaan. Nah, itu yang pertama teman-teman ya. Lanjut kita menuju ke yang nomor 2 yang tidak kalah pentingnya juga ya. Yaitu sisihkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk fokus melamar. Dalam mencari pekerjaan, tentu kita akan menyisihkan waktu untuk mencari tahu lowongan kerja apa saja yang sedang dibuka di Malaysia ya dalam hal ini. Menyisihkan tenaga untuk terus mencari tahu informasi-informasi lowongan pekerjaan dan pikiran agar tetap fokus pada satu tujuan, yaitu mendapatkan pekerjaan di Malaysia. Fokus pada proses. Jika fokusnya pada hasil, pasti akan selalu merasakan kekecewaan yang berlarut-larut, sehingga ini bisa sangat berpotensi membuat kalian itu menyerah ya teman-teman. Lanjut yang ketiga. Aktif untuk melakukan riset dan evaluasi. Seperti dalam sepak bola, kita harus meriset kekuatan klub yang akan menjadi lawan kita di lapangan. Begitupun dalam mencari pekerjaan. Teman-teman harus melakukan riset dan tahu dulu kira-kira apa saja bidang pekerjaan yang cocok dengan pengalaman dan isi CV teman-teman ya. Karena untuk dapat bekerja di Malaysia sebagai expat, persaingannya tidak mudah. Dulu beberapa kali saya menemukan postingan lowongan pekerjaan yang baru dibuka dan sudah ramai yang berkomentar. Ini yang saya maksud adalah postingan LinkedIn ya teman-teman ya. Padahal postingan tersebut belum sampai 1 jam dipublikasikan gitu ya. Yang berkomentar saja sudah banyak, apalagi yang mengirimkan lamaran tanpa berkomentar. Dan saya pernah menemukan satu kondisi di mana HR baru posting lowongan hari Senin ya. Namun besoknya hari Selasa, HR edit postingannya menjadi close atau sudah ditutup. Alasannya karena sudah bejibun lamaran kandidat yang masuk ke email ataupun portal tempat dia ini ya, semacam mengumpulkan CV itu teman-teman. Nah, satu hal yang sangat krusial adalah itu melakukan evaluasi. Agar di kesempatan yang akan datang, teman-teman sudah tahu apa yang harus teman-teman lakukan dalam kondisi apapun itu
dan mendapatkan perubahan 1% lebih baik daripada sebelumnya. Nah, itu untuk yang nomor 3 ya teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 4 di sini, yaitu belajar memperbaiki CV untuk tetap bisa bersaing. Saya pernah melakukan perombakan CV itu 4-5 kali. Karena saya sangat sadar pada waktu itu CV saya sangat berpengaruh terhadap ketertarikan HR atau tidak. Oh ya, untuk melamar kerja di Malaysia, menurut saya teman-teman buat CV yang ramah ATS atau ATS friendly, sehingga CV teman-teman berpeluang tinggi untuk dilihat HR. Bersaing dengan ribuan orang tentu tidaklah mudah. Tetapi percayalah, akan ada waktunya teman-teman akan berhasil. Bagi saya, kegagalan itu adalah bagian dari prosesnya. Tetapi tujuan akhirnya adalah kesuksesan. Catat ya. Aduh, jadi sok bijak banget sih ini. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Kirim CV secara brutal, karena proses menentukan hasil akhir. Inilah hal yang menjadi rutinitas saya setiap hari teman-teman ya, yaitu mengirimkan CV secara brutal. Brutal di sini dalam artian positif ya teman-teman ya. Dan jika teman-teman ingin sekali mendapatkan panggilan interview, maka lakukanlah hal ini secara konsisten dan berkelanjutan. Saya sangat menyarankan untuk mengirimkan CV atau melamar pekerjaan ke 10 lowongan setiap harinya. Karena dengan prinsip semakin banyak kita melamar, tentu semakin tinggi juga untuk peluang dipanggil interview kerja. Kalaupun teman-teman sanggup lebih dari 10 lowongan setiap hari, tentu itu jauh lebih baik. Dan ingat, waktu terus berjalan ya teman-teman. Banyak portal lowongan kerja yang bisa teman-teman gunakan sebagai sarana untuk mengirimkan CV. Manfaatkan hal tersebut sebaik-baiknya ya. Dan satu hal lagi, jangan fokus pada hasil akhir yang seperti teman-teman harapkan. Jalani aja dulu prosesnya, karena kalau teman-teman fokus pada hasil akhir dan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, tentu ini akan menjadi sebuah kekecewaan, bukan? Baiknya fokus pada prosesnya aja gitu ya. Toh juga kalau gagal fokus, juga kalau gagal pun fokus teman-teman kan pada prosesnya gitu. Saya sendiri pun baru mendapatkan pekerjaan di Malaysia setelah berjuang mengirim lebih dari 1000 CV dan 17 kali gagal dalam interview kerja. Nah, jadi jangan pernah menyerah. Untuk apapun itu mimpi besar teman-teman sekalian ya. Ini nggak cuma soal cari pekerjaan aja. Dalam menggapai cita-cita kita nggak boleh nyerah ya teman-teman ya. Gitu. Nah, lanjut yang terakhir yang nomor 6, yang ini akan sangat panjang saya bicara di sini ya. Oke, kita akan lanjut ke yang nomor 6. Terapkan law of attraction dalam mencari kerja. Jangan lupakan satu hal ini ya teman-teman. Menerapkan hukum tarik-menarik atau yang bisa dikenal dengan law of attraction dapat menjadi strategi yang efektif. Hal ini melibatkan visualisasi diri keberhasilan dalam mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, memancarkan energi positif, dan percaya bahwa teman-teman akan mencapai tujuan tersebut. Dengan mengirimkan sinyal positif ke alam semesta, teman-teman dapat menarik peluang kerja yang sesuai dengan impian dan keinginan teman-teman di Malaysia sebagai ekspatriat. Hal yang saya biasa lakukan setiap pagi adalah menulis jurnal di buku catatan saya seperti ini. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya sudah bekerja di Kuala Lumpur dengan view kantor menghadap menara kembar Petronas. Dan saya tidak menyangka hal tersebut menjadi sebuah kenyataan. Bahkan, view kantor saya juga menghadap menara KL dan menara Merdeka 118 yang menjadi gedung tertinggi kedua di dunia dan sekaligus menjadi tertinggi di Asia Tenggara.
Intinya teman-teman tuliskan mimpi yang sudah terwujud dalam bentuk tulisan. Walaupun belum terwujud, ya tulis saja ya teman-teman ya. Sebagai contoh, teman-teman punya keinginan bekerja sebagai ekspat Indonesia di Malaysia. Tulis saja seperti ini di buku catatannya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya sudah bekerja di Malaysia sebagai ekspat. Nah, kayak gitu kurang lebihnya gitu ya. Jadi contohnya lebih kayak teman-teman tuh udah berhasil gitu, padahal belum berhasil. Nah, itu yang teman-teman tulis di catatan, karena itulah yang akan menjadi apa istilahnya, law attraction yang saya bilang tadi gitu ya. Nah, dan yang terakhir, jangan lupa visualisasi mimpi tersebut sebelum tidur. Jadi sebelum tidur, saya rebahan sambil ngayal udah kerja di Kuala Lumpur dan view-nya menghadap Menara Kembar Petronas. Yang tadinya cuma khayalan jadi kenyataan buat saya teman-teman. Dari meja kerja saya noleh ke kiri. Nah, itu udah kelihatan Menara Kembar Petronas. Kalau ngadep ke belakang, kelihatan Menara KL. Dan di sisi yang lain ada gedung tertinggi kedua di dunia dan sekaligus menjadi tertinggi di Asia Tenggara, yaitu Merdeka 118 atau Merdeka Tower. Lakukan juga ini setiap sebelum tidur ya teman-teman. Jika teman-teman melakukan hal ini secara konsisten dan berkelanjutan, apapun yang menjadi mimpi teman-teman akan segera terwujud di waktu yang tepat. Dan di sini juga kesabaran kita diuji, apakah mampu untuk terus konsisten atau tidak. Jika mampu, dia akan datang sendirian di waktu yang tepat. Untuk yang masih bingung dengan law of attraction ini, di TikTok banyak kok penjelasannya, dan saya sendiri bahkan dapat penjelasannya di sana juga gitu. Nah, saya tidak tahu sampai berapa lama saya berada di Malaysia ya. Namun yang jelas, selama saya di sini dan ke depannya akan berbagi pengalaman saya pribadi untuk bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi teman-teman penonton semuanya. Dengan segala kerendahan hati, jika ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman share dan berkomentarlah dengan bijak. Jangan lupa subscribe juga agar saya semakin semangat untuk membuat konten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.